Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windu Yoga Nugraha dari Universitas Negeri Makassar dengan NIM 230209501039. Hari ini saya akan mempresentasikan materi dengan topik pembahasan yaitu sistem operasi thread dan proses sinkronisasi sebagai tugas individu dari mata kuliah sistem operasi. Materi yang pertama, sistem operasi thread. Apa itu thread? Dalam konteks sistem operasi, thread merujuk pada unit eksekusi terkecil dalam suatu proses. Thread adalah bagian dari proses yang dapat dijadwalkan secara independen oleh sistem operasi. Manfaat dari thread. Yang pertama, peningkatan responsivitas. Yang kedua, peningkatan kinerja. Yang ketiga, pemisahan tugas. Yang keempat, multitasking. Yang kelima, pembagian beban. Dan yang keenam, penggunaan sumber daya yang efisien. Pengelolaan thread. Yang pertama, pembuatan. Proses pembuatan thread dimulai dengan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan thread tersebut. Ini mencakup alokasi memori untuk stack thread, entry dalam tabel control thread, dan sumber daya sistem lainnya yang diperlukan. Yang kedua, penghancuran thread. Proses penghancuran thread dimulai ketika thread telah menyelesaikan tugasnya atau ketika thread tidak lagi diperlukan dalam suatu program. Yang ketiga, penjadwalan thread. Penjadwalan thread adalah proses di mana sistem operasi atau lingkungan runtime menentukan kapan dan seberapa lama setiap thread dijalankan. Dan yang keempat, sinkronisasi antara thread. Pada suatu sistem multithreading, sinkronisasi adalah suatu proses pengendalian akses dari sumber daya terbagi pakai oleh banyak thread sedemikian sehingga hanya satu thread yang dapat mengakses sumber daya tertentu pada satu waktu. Selanjutnya, model thread. Yang pertama, single threaded. Single threading adalah sebuah lightweight proses atau proses sederhana yang mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali atau controller. Selanjutnya yang kedua, multithreaded. Multithreading adalah proses dengan thread yang banyak dan mengerjakan lebih dari satu tugas dalam satu waktu. Pembahasan selanjutnya yaitu metode komunikasi antar thread. Komunikasi antar thread adalah proses vital dalam programan multithreading yang memungkinkan dua atau lebih thread untuk berbagi data atau berinteraksi satu sama lain dalam suatu program. Yang pertama yaitu wait, notify, dan notify all. Metode ini merupakan bagian dari Java dan digunakan untuk mengatur komunikasi antara utas-utas. Yang kedua, pipes and streams. Digunakan untuk mengirim data antara utas-utas. Yang ketiga, shared memory. Menggunakan area memori bersama untuk berkomunikasi antara utas-utas. Dan yang terakhir, message passing, yaitu mengirim pesan atau sinyal antara utas-utas. Selanjutnya, gangguan pada thread. Gangguan pada thread ada beberapa, yaitu deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Selanjutnya, starvation. Starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan, namun starvation juga bisa terjadi tanpa deadlock. Dan yang terakhir, rest condition. Rest condition adalah situasi di mana perilaku program komputer tergantung pada urutan operasi non-deterministik atau tidak terduga dari beberapa proses atau thread eksekusi. Solusi gangguan pada thread. Yang pertama, cara menangani deadlock. Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan, seperti pendekatan pencegahan dengan menghindari kondisi deadlock, deteksi dan pemulihan deadlock, atau pendekatan penghindaran dengan menghindari pembentukan siklus permintaan sumber daya. Cara menangani starvation. Ada beberapa cara untuk menangani starvation. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan egging. Dan yang terakhir, cara menghindari rest condition, yaitu yang pertama, synchronization, lalu critical section, locking, atomic operation, transactional memory, message passing, immutability, thread safe data structure, design for concurrency, dan yang terakhir, testing and debugging. Penggunaan lock, mutex, dan semaport dalam thread. Yang pertama, lock. Lock adalah mekanisme sinkronisasi yang sederhana
di mana hanya satu thread yang memiliki kunci atau lock pada suatu waktu. Thread yang ingin mengakses sumber daya bersama harus memperoleh kunci terlebih dahulu. Selanjutnya, mutex. Mutex atau mutual exclusion adalah tipe khusus dari lock yang digunakan untuk mencapai sinkronisasi antara thread. Ini memungkinkan hanya satu thread pada suatu waktu yang memiliki akses ke sumber daya bersama. Selanjutnya, semaphore. Semaphore adalah variabel khusus yang digunakan untuk mengatur akses ke sumber daya bersama oleh beberapa thread. Ini memiliki banyak nilai yang menunjukkan jumlah slot yang tersedia untuk akses ke sumber daya bersama. Kesimpulan materi sistem operasi thread. Thread dalam konteks sistem operasi merujuk pada unit eksekusi terkecil dalam suatu proses. Mereka memungkinkan aplikasi untuk melakukan banyak tugas secara bersamaan, meningkatkan responsivitas dan kinerja aplikasi secara keseluruhan. Oke, itu tadi adalah pembahasan dari materi sistem operasi thread. Selanjutnya, kita akan berpindah ke materi selanjutnya, yaitu proses sinkronisasi. Sebelum itu, apa itu sinkronisasi? Sinkronisasi adalah proses penting untuk menyamakan waktu dan data antara beberapa proses secara bersamaan, mencegah inkonsistensi data, dan memastikan hasil yang sesuai dengan harapan. Ini juga memungkinkan akses bersamaan ke data yang sama oleh beberapa entitas. Diperlukan mekanisme yang dapat untuk menjaga konsistensi data dan memastikan eksekusi yang benar dari proses yang bekerja bersama. Selanjutnya, manfaat dari proses sinkronisasi. Yang pertama, menghindari adanya akses-akses data yang sama yang dilakukan secara bersamaan bisa saja menyebabkan data menjadi tidak konsisten. Yang kedua, agar semua data yang ada tetap konsisten, membutuhkan mekanisme-mekanisme agar bisa dipastikan proses eksekusi berjalan. Dan yang terakhir, mencegah adanya race condition, yang merupakan kondisi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan, akan membuat nilai terakhirnya nanti bergantung dari proses mana yang duluan diakhiri. Selanjutnya, dampak suatu sistem tidak tersinkronisasi. Yang pertama, race condition. Race condition merupakan situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan. Yang kedua, critical section. Suatu sistem terdiri dari n proses di mana semuanya berkompetisi menggunakan data yang digunakan bersama-sama. Dan yang terakhir, deadlock. Deadlock yang mungkin dapat terjadi pada suatu proses disebabkan proses itu menunggu suatu kejadian tertentu yang tidak akan pernah terjadi. Selanjutnya, solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Yang pertama, solusi untuk deadlock, yaitu pencegahan deadlock. Kita perlu memastikan bahwa setidaknya 1 dari 4 kondisi terjadinya deadlock, yaitu mutual exclusion, hold and wait, no preemption, dan circular wait tidak pernah terjadi. Selanjutnya, Ostrich algorithm, yaitu algoritma ini mengabaikan deadlock. Selanjutnya, Bunkers algorithm, yaitu algoritma yang digunakan untuk menghindari deadlock dengan cara mengalokasikan sumber daya dengan cara yang aman. Dan yang terakhir, resource ordering, yaitu metode untuk mencegah deadlock dengan menetapkan urutan pada sumber daya. Selanjutnya, solusi critical section. Untuk menghindari masalah critical section, ada beberapa solusi yang dapat digunakan, seperti mutual exclusion atau mutex, yaitu hanya satu proses atau thread yang dapat mengakses sumber daya bersama pada satu waktu. Ada 2 jenis solusi untuk memecahkan masalah critical section, yaitu solusi perangkat lunak. Solusi ini menggunakan algoritma-algoritma untuk mengatasi masalah critical section. Selanjutnya, solusi perangkat keras. Solusi ini tergantung pada beberapa instruksi mesin tertentu, misalnya dengan menonaktifkan interupsi atau dengan mengunci suatu variabel tertentu. Dan yang terakhir, solusi race condition. Solusi untuk race condition yaitu eksekusi atomik, yaitu setiap operasi pada sumber daya bersama harus dieksekusi secara atomik. Mereka bertindak sebagai kunci yang memungkinkan proses memperoleh sumber daya berdasarkan persyaratan tertentu untuk mencegah race condition. Selanjutnya, hindari check then act. Pola check then act adalah jenis race condition yang paling umum. Ini didefinisikan oleh aliran program di mana observasi yang berpotensi usang
digunakan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan hari ini. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf untuk segala kesalahan kata dan pengucapan pada video ini. Saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.